Pada video kali ini kita akan mempresentasikan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak dengan studi kasus Sistem Informasi Manajemen Rental Mobil. Pada kelompok kami ada 5 orang. Yang pertama ada saya, Robi William Pascal, NPM 13/2023 101161. Selanjutnya ada teman saya. Saya Michael Hendy, NPM 13/2023 101203. Terus ada saya Muhammad Dwi Febrianto, NPM 13/2023 101186. Selanjutnya ada saya Ahmad Alaur Rahman Bayhaqi, NPM 13/2023 101202. Terus ada saya Rudianto, NPM 13/2023 1.01173. Pada bab 1 di subbab 1.1 yaitu tujuan penulisan dokumen ini. Kami menulis dokumen SKPL ini disusun untuk menjelaskan kebutuhan perangkat lunak sistem informasi manajemen rental mobil. Dokumen ini digunakan sebagai acuan bagi developer, dosen pengampu, serta pihak terkait lain dalam proses pengembangan, pengujian, dan evaluasi sistem. Pada subbab 1.2 yaitu lingkup masalah, sistem informasi manajemen rental mobil ini bertujuan untuk membantu pengelolaan proses penyewaan mobil mulai dari pendataan mobil, pengelolaan pelanggan, transaksi peminjaman, pengembalian mobil hingga pembuatan laporan operasional perusahaan rental mobil. Selanjutnya pada subbab 1.3 definisi istilah dan singkatan yang kita pakai untuk menulis SKPL ini ada beberapa istilah. Yang pertama ada sistem informasi manajemen rental mobil, yaitu aplikasi berbasis web yang akan kita gunakan untuk mengelola data mobil, pelanggan, transaksi penyewaan, pengembalian, dan laporan operasional rental mobil. Yang kedua ada SKPL atau dokumen ini, yaitu spesifikasi kebutuhan perangkat lunak. Dokumen yang menjelaskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem sebagai acuan pengembangan untuk perangkat lunak. Yang ketiga ada admin. Admin adalah pengguna sistem yang bertugas mengelola data mobil, data pelanggan, transaksi penyewaan, dan pengembalian mobil. Yang keempat ada manajer. Pengguna sistem yang memiliki hak akses untuk memantau laporan dan kinerja operasional. Yang kelima ada customer. Customer adalah pihak yang menyewa mobil dan menggunakan layanan rental mobil. Yang keenam ada booking. Booking adalah proses pemesanan mobil oleh pelanggan atau customer untuk jangka waktu tertentu. Yang ketujuh ada transaksi penyewaan. Proses administrasi penyewaan mobil yang mencakup pencatatan data pelanggan, mobil, durasi sewa, dan hingga biaya sewa. Yang kedelapan ada pengembalian mobil. Proses pengembalian mobil oleh pelanggan atau customer setelah masa sewa berakhir. Yang kesembilan ada denda. Denda adalah biaya tambahan yang dikenakan kepada pelanggan akibat keterlambatan pengembalian atau kerusakan mobil. Yang ke-10 ada laporan operasional. Informasi yang dihasilkan sistem berupa laporan keuangan, penyewaan, hingga laporan penggunaan mobil. Yang ke-11 ada DFD atau data flow diagram.
diagram yang menggambarkan aliran data dalam sistem. Yang ke-12 ada ERD atau entitas relasi diagram. Diagram ini menggambarkan hubungan antar entitas dalam basis data sistem. Yang selanjutnya ada DBMS atau Database Management System. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola basis data. Seperti bawah mas, scroll mas. Seperti MySQL. Yang ke-14 ada UI atau User Interface. User Interface ini adalah tampilan antarmuka yang digunakan oleh pengguna atau user untuk berinteraksi dengan sistem. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Bayaki. Baik, selanjutnya pada subbab 1.4 yaitu aturan penomoran. Aturan penomoran yang digunakan dalam dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, penomoran bab dan subbab. Bab utama dinomori menggunakan angka desimal seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Subbab dinomori menggunakan format bertingkat seperti 1.1, 1.2, 1.3, dan seterusnya. Subbab lanjutan menggunakan format 1.1.1, 1.1.2, dan seterusnya jika diperlukan. Nomor 2. Penomoran tabel. Tabel dinomori berdasarkan urutan kemunculan dalam dokumen. Format penomoran tabel adalah tabel X, dan Y, di mana X menunjukkan nomor bab dan Y menunjukkan nomor urut tabel pada bab tersebut. Contoh, tabel 3.1, tabel 3.2. Selanjutnya, penomoran gambar. Gambar dinomori berdasarkan urutan kemunculan dalam dokumen. Format penomoran gambar adalah gambar X.Y, di mana X menunjukkan nomor bab dan Y menunjukkan nomor urut gambar pada bab tersebut. Contoh, gambar 4.1, gambar 4.2. Selanjutnya, penomoran requirement. Setiap kebutuhan sistem atau fungsional dan non-fungsional diberi identitas unik berupa SRS ID. Format penomoran SRS ID adalah FR min XX untuk kebutuhan fungsional dan NFR min XX untuk kebutuhan non-fungsional. Contoh, FR min 01, FR min 02, NFR min 01, NFR min 02. Nomor 5, penomoran halaman. Penomoran halaman menggunakan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya, dan diletakkan secara konsisten di bagian bawah halaman. Subbab 1.5, referensi. Dokumen dan sumber referensi yang digunakan dalam penyusunan spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL Sistem Informasi Manajemen Rental Mobil adalah sebagai berikut. Yang pertama, Pressman RS 2014, Software Engineering, A Practitioner Approach, McGraw-Hill. Yang kedua, Sommerfeld I 2016, Software Engineering Person Education. Nomor 3, ada IEEE 2018, IEEE 830, strip IEEE 29148, Software Requirement Specification. Nomor 4, hasil wawancara dan observasi proses di bisnis pada usaha rental mobil. Yang terakhir, Laboratorium Rekayasa Perangkat Lunak, jurusan Teknik Informatika ITS.
template dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak atau SKPL. Subbab 1.6 Deskripsi umum dokumen atau ikhtisar. Dokumen ini berisi deskripsi sistem, kebutuhan fungsional dan non-fungsional, desain aliran data, kebutuhan basis data, batasan sistem, serta ringkasan kebutuhan. Bab 2. Deskripsi umum perangkat lunak. Subbab 2.1 Deskripsi umum sistem. Sistem informasi manajemen rental mobil adalah aplikasi yang mengelola data mobil, pelanggan, transaksi penyewaan, pengembalian mobil, serta laporan operasional. Sistem melibatkan admin dan manajer. Subbab 2.2 Fungsi produk. Sistem informasi manajemen rental mobil menyediakan fungsi-fungsi utama yang digunakan secara langsung oleh pengguna sistem. Fungsi-fungsi tersebut meliputi 1. Pengelolaan data mobil. Sistem menyediakan fasilitas untuk menambah, mengubah, menghapus, dan melihat data mobil yang tersedia untuk disewakan, termasuk informasi merek, nomor polisi, status ketersediaan, dan tarif sewa. 2. Pengelolaan data pelanggan. Sistem memungkinkan admin untuk mengelola data pelanggan yang meliputi identitas pelanggan, informasi kontak, dan riwayat penyewaan mobil. 3. Proses booking dan transaksi penyewaan. Sistem mendukung proses pemesanan atau booking pada transaksi penyewaan mobil, termasuk pencatatan data mobil yang disewa, data pelanggan, durasi sewa, serta penghitungan biaya sewa. Nomor 4. Manajemen pengembalian mobil. Sistem menyediakan fungsi pencatatan pengembalian mobil, pengecekan kondisi mobil, serta perhitungan denda secara otomatis apabila terjadi keterlambatan pengembalian atau kerusakan mobil. Nomor 5. Pengelolaan pembayaran. Sistem mencatat proses pembayaran uang muka maupun pelunasan biaya sewa, serta menyimpan informasi status pembayaran transaksi penyewaan. Nomor 6. Penyajian laporan operasional. Sistem menghasilkan laporan operasional yang meliputi laporan transaksi penyewaan, laporan pendapatan, dan laporan penggunaan mobil yang dapat diakses oleh manajer. Yang terakhir, manajemen pengguna dan hak akses. Sistem mengatur hak akses pengguna berdasarkan peran admin dan manajer untuk menjamin keamanan dan keteraturan penggunaan sistem. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Rudianto. Assalamualaikum. Jadi yang di 2.3 di sini karakteristik pengguna. Tabel 2.1 karakteristik pengguna yaitu ada admin. Admin itu tugasnya untuk petugas rental dan hak akses aplikasi yang digunakan itu kelola data mobil, pelanggan, dan transaksi. Dan yang kedua manajer. Tugasnya untuk pengembalian keputusan. Hak akses ke aplikasinya yaitu akses laporan dan monitoring. Yang terakhir yaitu customer. Tugasnya penyewa mobil. Jadi hak akses yang digunakan ke aplikasi yaitu melihat mobil dan booking mobil. Dan selanjutnya 2.4 batasan. Sistem informasi manajemen rental mobil memiliki beberapa batasan dan ketergantungan sebagai berikut. Batasan lingkup 1. Batasan lingkup sistem. Sistem hanya menangani proses pengelolaan data mobil, data pelanggan, transaksi penyewaan, pengembalian mobil, dan pembuatan laporan operasional. Sistem tidak mencakup pelacakan kendaraan secara real time, dalam kurung GPS, maupun integrasi dengan bengkel eksternal. Yang kedua, ketergantungan perangkat lunak. Sistem dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web dan bergantung pada web server dan sistem manajemen basis data. Sistem memerlukan dukungan web browser untuk dapat diakses oleh pengguna. 3. Ketergantungan perangkat keras.
Sistem membutuhkan perangkat komputer atau smartphone yang terhubung ke jaringan internet untuk dapat digunakan. Tidak diperlukan perangkat keras khusus di luar perangkat standar komputer atau smartphone. Nah, yang selanjutnya yaitu yang keempat, format dan penyimpanan data. Data yang dikelola oleh sistem disimpan dalam basis data relasional. Sistem tidak mendukung pertukaran data otomatis dengan sistem eksternal lain dan tidak menggunakan format data khusus dari sistem pihak ketiga. Yang kelima, batasan platform. Sistem dirancang agar dapat diakses pada berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, Mac OS, dan perangkat mobile selama tersedia web browser yang mendukung. Dan yang keenam, batasan akses pengguna. Akses ke fungsi sistem dibatasi berdasarkan peran pengguna, yaitu admin dan manajer. Setiap pengguna hanya dapat mengakses fitur sesuai dengan hak akses yang telah ditentukan. Yang selanjutnya 2.5, lingkungan operasi. Sistem informasi manajemen rental mobil dioperasikan sebagai aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui jaringan internet. Sistem ini dijalankan pada lingkungan server dan klien dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu lingkungan server. Apa aja yang ada di lingkungan server, yaitu sistem operasi, Windows Server contohnya, dan web server seperti Apache, bahasa pemrograman PHP, HTML, CSS, dan JavaScript. Sistem manajemen basis data DMBS yaitu menggunakan MySQL. Yang kedua yaitu lingkungan clean. Yang pertama sistem operasi, yaitu menggunakan Windows, Linux, Mac OS, Android, dan iOS. Yang kedua perangkat keras, komputer, laptop, tablet, dan atau smartphone. Yang ketiga web browser yaitu Google Chrome, Mozilla, Firefox, dan Microsoft Edge, dan browser lainnya yang kompatibel. Sistem tidak memerlukan instalasi khusus pada sisi klien selain web browser, sehingga pengguna dapat mengakseskan sistem secara fleksibel dari beberapa perangkat platform. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Mikael. Yang ketiga ada deskripsi umum kebutuhan. Ada sub 3.1 kebutuhan antarmuka eksternal. Sistem informasi manajemen rental mobil tidak memerlukan antarmuka eksternal atau fasilitas khusus di luar komponen standar sistem berbasis web. Sistem beroperasi secara mandiri dan tidak bergantung pada integrasi dengan perangkat keras khusus, sistem eksternal, atau layanan pihak ketiga. Interaksi sistem dengan pengguna dilakukan melalui antarmuka web menggunakan perangkat input standar seperti keyboard, mouse, atau layar sentuh pada perangkat klien. Akses sistem hanya memerlukan web browser dan koneksi jaringan. Untuk 3.11 antarmuka pemakai. Antarmuka pemakai sistem informasi manajemen rental mobil berupa antarmuka web yang diakses melalui web browser. Pengguna berinteraksi dengan sistem menggunakan perangkat input standar seperti keyboard, mouse, atau layar sentuh pada perangkat mobile. Antarmuka disajikan dalam bentuk halaman web yang menampilkan menu, formulir input, dan informasi sesuai dengan hak akses masing-masing pengguna. Pada subbab 3.1.2, antarmuka perangkat keras. Sistem informasi manajemen rental mobil tidak memerlukan perangkat keras khusus untuk dapat dioperasikan. Sistem dapat dijalankan menggunakan perangkat keras standar yang tersedia pada lingkungan klien dan server. Pengguna dapat mengakses sistem melalui perangkat umum seperti komputer, laptop, atau smartphone yang ringan, dilengkapi dengan perangkat input standar seperti keyboard, mouse, atau layar sentuh, serta koneksi jaringan. Subbab 3.1.3 antarmuka perangkat lunak. Sistem informasi manajemen rental mobil tidak memerlukan antarmuka perangkat lunak khusus atau Application Programming Interface (API). Dari sistem eksternal, sistem dikembangkan dan dijalankan menggunakan perangkat lunak standar pada lingkungan server dan klien. Interaksi sistem dengan perangkat lunak lain terbatas.
pada penggunanya, web browser pada sisi klien serta web server, dan sistem manajemen basis data pada sisi server. Sistem tidak melakukan integrasi langsung dengan perangkat lunak pihak ketiga. Pada subbab 3.1.4 antarmuka komunikasi. Sistem informasi manajemen rental mobil menggunakan jaringan komputer sebagai media komunikasi antara klien dan server. Komunikasi data dilakukan melalui protokol HTTP atau HTTPS pada jaringan internet. Pertukaran data antara klien dan server berlangsung secara sinkron melalui permintaan request dan tanggapan respons yang dikirimkan oleh web browser ke web server. Sistem tidak memiliki protokol komunikasi khusus selain protokol web standar. Pada subbab 3.2, deskripsi fungsional akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Dwi. Oke, dilanjutkan ke saya untuk subbab 3.2 deskripsi fungsional, yaitu sistem informasi manajemen rental mobil merupakan aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk mendukung proses operasional usaha rental mobil. Sistem ini digunakan untuk mengelola data mobil, data pelanggan, transaksi, penyewaan, pengembalian mobil, serta penyajian laporan operasional. Sistem berinteraksi dengan 3 entitas eksternal, yaitu admin, manajer, dan customer. Admin bertugas mengelola data dan transaksi. Manajer memanfaatkan sistem untuk memantau laporan dan kinerja operasional, sedangkan customer menggunakan sistem untuk melihat informasi mobil dan melakukan pemesanan. Gambaran umum interaksi antara sistem dan entitas eksternal ditunjukkan dalam konteks diagram yang mempresentasikan sistem sebagai satu kesatuan proses. Nah, di subbab 3.2.1 konteks diagram. Gambar 3.1 konteks diagram sistem informasi manajemen rental mobil. Nah, di situ ada 3 entitas eksternal. Untuk konteks Yaitu- diagramnya ben aku ya, Mas. Oke. Untuk konteks diagram dilanjutkan oleh Robi. Baik, sekarang saya akan menjelaskan konteks diagram dari sistem informasi manajemen rental mobil. Seperti yang terlihat pada diagram ini, sistem kami melibatkan 3 entitas utama yang berinteraksi dengan sistem. Yang pertama ada admin. Admin berperan sebagai pengelola sistem yang bertanggung jawab atas operasional sehari-hari. Admin mengirimkan beberapa data penting ke dalam sistem. Ada data mobil, yaitu informasi lengkap kendaraan seperti merek, tipe, plat nomor, hingga harga sewa. Yang kedua ada data pelanggan. Data pelanggan ini mencakup informasi customer yang mendaftar atau melakukan penyewaan mobil. Yang ketiga ada data transaksi. Mencatat setiap transaksi peminjaman dan pengembalian. Sebaliknya, admin juga menerima informasi dari sistem luar, yaitu informasi mobil untuk melihat status ketersediaan kendaraan. Ada juga status transaksi untuk memantau transaksi yang sedang berjalan. Selanjutnya adalah customer atau pelanggan. Customer dapat berinteraksi dengan sistem untuk mengirimkan data booking. Dan customer akan menerima data informasi mobil, yaitu berupa katalog mobil yang tersedia untuk disewa. Dan ada status booking untuk konfirmasi dan update mengenai pemesanan mereka. Yang ketiga adalah manajer. Manajer memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan. Manajer akan menerima laporan operasional dari sistem yang berisi informasi penting, seperti total pendapatan, tingkat okupansi mobil, jumlah pelanggan yang aktif, dan data-data penting lainnya untuk evaluasi bisnis.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu DFD level 1. Pada gambar 3.2, DFD level 1 Sistem Informasi Manajemen Rental Mobil. DFD level 1 Sistem Informasi Manajemen Rental Mobil merupakan hasil dekomposisi dan konteks diagram yang menggambarkan proses utama yang berjalan di dalam sistem secara lebih rinci. Pada level ini, sistem terdiri dari 5 proses utama yang saling berinteraksi dengan entitas eksternal dan data store untuk mengelola operasional rental mobil. Pada proses 1.0, kelola data mobil digunakan oleh admin untuk melakukan pengelolaan data mobil, meliputi penambahan, perubahan, dan penghapusan data mobil. Data mobil yang telah diproses kemudian disimpan ke dalam D1 data mobil dan dapat digunakan kembali oleh proses lain, khususnya untuk pembuatan laporan operasional. Proses 2.0, kelola data pelanggan berfungsi untuk mengelola data pelanggan oleh admin. Data pelanggan yang diterima diproses dan disimpan ke dalam D2 data pelanggan sebagai basis data pelanggan yang digunakan dalam transaksi penyewaan dan penyusunan laporan. Proses 3.0, kelola transaksi penyewaan menangani pencatatan transaksi penyewaan mobil yang dilakukan oleh admin. Data transaksi yang telah divalidasi disimpan ke dalam D3 data transaksi dan menjadi sumber data utama dalam proses pembuatan laporan operasional. Proses 4.0, proses booking mobil digunakan oleh customer untuk melakukan pemesanan mobil. Data booking yang dihasilkan dari proses ini disimpan ke dalam D4 data booking sebagai data pemesanan yang tercatat dalam sistem. Proses 5.0, generate laporan operasional, berfungsi untuk menghasilkan laporan operasional yang digunakan oleh manajer sebagai bahan monitoring dan pengambilan keputusan. Proses ini mengambil data dari D1 data mobil, D2 data pelanggan, dan D3 data transaksi. Kemudian mengolahnya menjadi laporan operasional yang disajikan kepada manajer. Secara keseluruhan, DFD level 1 ini menunjukkan keterkaitan antar proses, data store, dan entitas eksternal secara konsisten dengan konteks diagram, serta menggambarkan alur data utama yang mendukung operasional sistem informasi manajemen rental mobil. Bab 3.3 Data Requirement. Data requirement menjelaskan jenis data yang harus dikelola oleh sistem informasi manajemen rental mobil untuk mendukung seluruh proses bisnis yang berjalan. Data-data ini disarikan dari kebutuhan fungsional sistem dan proses bisnis penyewaan mobil. Data yang dikelola oleh sistem meliputi 1. Data mobil. Data mobil mencakup informasi kendaraan yang disewakan, seperti identitas mobil, merek, tipe, nomor polisi, tahun kendaraan, status ketersediaan, dan tarif sewa. Nomor 2 yaitu data pelanggan. Data pelanggan berisi informasi identitas pelanggan yang menggunakan layanan rental mobil. Antara lain, nama pelanggan, nomor identitas, alamat, nomor telepon, dan data pendukung lainnya. Selanjutnya yaitu data transaksi penyewaan. Data transaksi penyewaan mencatat aktivitas penyewaan mobil yang dilakukan oleh pelanggan, meliputi data pelanggan, data mobil, tanggal sewa, tanggal pengembalian, durasi sewa, biaya sewa, serta status transaksi. Nomor 4, data booking mobil. Data booking mobil merupakan data pemesanan mobil yang dilakukan oleh pelanggan sebelum proses penyewaan, yang mencakup data pelanggan, mobil yang dipesan, tanggal booking, periode sewa, dan status booking. Yang terakhir yaitu data laporan operasional. Data laporan operasional merupakan data hasil pengolahan sistem yang digunakan untuk kebutuhan monitoring dan pengambilan keputusan oleh manajer,
seperti laporan penyewaan, laporan penggunaan mobil, dan laporan pendapatan. Data-data tersebut disimpan dan dikelola dalam basis data sistem serta digunakan oleh setiap proses sesuai dengan hak akses pengguna yang telah ditentukan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya untuk ER diagram. Entitas diagram. Entitas relasi diagram atau yang bisa kita sebut ERD dari sistem informasi manajemen rental mobil yang kami rancang. Sistem kami memiliki 5 entitas utama yang saling berhubungan. Ada pelanggan, booking, mobil, transaksi, dan amin. Setiap entitas ini memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Entitas pelanggan ini berfungsi untuk menyimpan seluruh data customer yang menggunakan layanan rental mobil kami. Ada ID pelanggan, ini adalah primer key atau kunci utama yang bersifat unik untuk setiap pelanggannya. Yang kedua ada nama, yang ketiga ada alamat, yang keempat ada nomor telepon, dan yang terakhir adalah ada nomor identitas. Pelanggan ini nantinya akan melakukan booking dan juga melakukan transaksi penyewaan. Selanjutnya ada entitas booking. Booking ini adalah tahap awal ketika customer ingin menyewa mobil. Entitas ini mencatat pemesanan dengan atribut-atribut sebagai berikut. Ada ID booking sebagai primer key, tanggal booking untuk mencatat kapan pemesanan dilakukan, periode sewa untuk berapa lama mobil akan disewa oleh customer, dan status booking. Apakah booking masih menunggu konfirmasi atau sudah dikonfirmasi? Seperti yang terlihat pada diagram booking ini. Selanjutnya ada entitas mobil. Ini adalah data aset utama perusahaan rental kita. Entitas mobil ini berisi informasi lengkap kendaraan yang tersedia. Ada ID mobil, itu adalah primary key untuk identifikasi setiap unit mobil kami. Yang kedua ada merek, misalnya merek mobilnya Toyota, Honda, Mitsubishi atau apapun. Yang ketiga ada tipe mobil, contoh seperti Avanza, Xenia atau Innova. Yang keempat ada nomor polisi, nomor kendaraan yang tercatat. Yang kelima data sewa, harga sewa per hari atau per periode mobil kita. Dan yang terakhir ada status mobil, apakah mobil masih tersedia atau sedang disewa. Selanjutnya ada entitas transaksi. Transaksi ini adalah tahap ketika penyewa sudah berjalan. Entitas ini mencatat ID transaksi sebagai primer key, tanggal sewa, tanggal kembali, total biaya, dan status transaksi. Transaksi ini dilakukan oleh pelanggan yang sama dengan melakukan mobil. Transaksi ini menggunakan mobil yang sudah di-booking dan dicatat oleh admin untuk keperluan administrasi. Yang terakhir adalah entitas admin. Admin adalah pengelola sistem yang memiliki akses penuh untuk menjalankan operasional. Data admin ada 3, yaitu ID admin sebagai primer key, nama admin, dan username admin. Admin memiliki peran yang sangat penting karena untuk mengelola data pelanggan, mengelola data mobil, dan mencatat setiap transaksi yang terjadi. Sekarang ada hubungan antara entitas. Pelanggan melakukan booking. Jadi, satu pelanggan bisa melakukan banyak booking di waktu yang berbeda. Selanjutnya ada entitas booking menggunakan mobil. Setiap booking pasti menggunakan satu unit mobil yang spesifik.
Yang ketiga ada pelanggan melakukan transaksi. Setelah booking dikonfirmasi, pelanggan akan melakukan transaksi untuk penyewaan mobil. Yang keempat ada transaksi menggunakan mobil. Itu mencatat mobil mana yang sedang dalam masa sewa atau yang tidak dalam masa sewa. Yang kelima ada admin mengelola mobil dan pelanggan. Admin bertanggung jawab penuh atas data dari pelanggan yang ada di aplikasi. Selanjutnya ada admin mencatat transaksi. Setiap transaksi diproses dan dipantau oleh admin. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya lanjutkan untuk yang non-functional requirement. Nah, di non-functional requirement ini ada 10, yaitu yang ke-1 NFR min-01, parameternya availability, yaitu requirement-nya sistem informasi manajemen rental mobil harus dapat diakses selama 24 jam sehari dan 7 hari selama seminggu, kecuali pada saat pemeliharaan terjadwal. Yang kedua, parameternya itu reliability. Sistem harus mampu menyimpan dan mengelola data mobil, pelanggan, booking, dan transaksi tanpa kehilangan data dengan toleransi kegagalan sistem kurang dari 1%. Ketiga, NFR 03, parameternya ergonomi. Requirement-nya antarmuka sistem harus mudah dipahami dan digunakan oleh pengguna, admin, manajer, dan pelanggan tanpa memerlukan pelatihan khusus. Keempat, NFR 04, parameternya portability. Sistem harus dapat diakses melalui web browser pada berbagai platform seperti Windows, Linux, dan perangkat mobile tanpa perubahan fungsionalitas. Keempat, NFR 05, parameter memori. Requirement-nya pengguna memori sistem harus efisien dan tidak melebihi kapasitas memori server yang tersedia pada saat pengoperasionan normal. Ke-6, NFR 06, parameternya response time. Requirement-nya sistem harus mampu menampilkan halaman dan memproses permintaan pengguna dalam waktu maksimal 3 detik pada kondisi normal. Ketujuh, NFR 07, parameternya safety. Requirement-nya tidak ada. Nah, NFR ke-8, NFR 08, parameternya security. Terus requirement-nya itu sistem harus menerapkan mekanisme autentikasi login untuk admin dan manajer serta membatasi hak akses sesuai dengan peran pengguna. Ke-9, NFR 09, Order 1, bahasa komunikasi. Requirement seluruh tampilan pesan dan interaksi pada sistem harus menggunakan bahasa Indonesia. Ke-10, NFR 10, parameternya Order 2, identitas institusi. Requirement setiap halaman aplikasi harus menampilkan logo IDAT sebagai identitas institusi. Sebab 3.05, batasan perancangan. Batasan perancangan pada sistem informasi manajemen rental mobil adalah sebagai berikut. Ke-1, sistem dikembangkan sebagai aplikasi berbasis web sehingga seluruh fungsi sistem hanya dapat diakses melalui web browser tanpa menyediakan aplikasi mobile native. Kedua, sistem menggunakan bahasa pemrograman PHP dan DBMS MySQL sebagai teknologi utama dalam pengembangan perangkat lunak. Ketiga, antarmuka pengguna dirancang menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript standar tanpa ketergantungan pada library atau framework khusus di luar teknologi web umum. Keempat, sistem tidak terintegrasi dengan sistem eksternal pihak ketiga seperti sistem pembayaran online atau layanan pihak luar lainnya.
Kelima, sistem hanya mendukung pengelolaan data dan laporan operasional tanpa mencakup proses akuntansi lanjutan atau integrasi dengan sistem keuangan lain. Keenam, keamanan sistem dibatasi pada penerapan autentikasi dan otorisasi berbasis peran pengguna tanpa implementasi mekanisme keamanan tingkat lanjut seperti enkripsi end-to-end. Ke subbab 3.6 ringkasan kebutuhan. Bab ini berisi ringkasan seluruh kebutuhan sistem yang harus dipenuhi oleh sistem informasi manajemen rental mobil. Ringkasan kebutuhan ini menjadi acuan dalam proses pengembangan dan pengujian sistem untuk memastikan seluruh requirement telah terpenuhi. Kebutuhan sistem dibagi menjadi dua kategori, yaitu kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Sebab 3.6.1 Functional Requirement Summary. Ada 7 SID, yaitu FR berapa? FR01. Deskripsinya, sistem harus menyediakan fungsi pengelolaan data mobil meliputi tambah, ubah, dan hapus data mobil. Kedua, FR02, sistem harus menyediakan fungsi pengelolaan data pelanggan meliputi pencatatan dan pemutakhiran data pelanggan. Ketiga, FR03, sistem harus menyediakan fungsi proses booking mobil yang dapat dilakukan oleh pelanggan. Keempat, FR04, sistem harus menyediakan fungsi pengelolaan transaksi penyewaan mobil termasuk pencatatan tanggal sewa, tanggal kembali, dan total biaya. Kelima, FR05, sistem harus menyediakan fungsi penyimpanan dan pengelolaan status mobil berdasarkan ketersediaan dan penggunaan. Keenam, FR06, sistem harus menyediakan fungsi pembuatan laporan operasional yang dapat diakses oleh manajer. Ketujuh, FR07, sistem harus menyediakan akses berbeda untuk admin, manajer, dan pelanggan sesuai perannya masing-masing. Sebab 3.6.2 Non-Functional Requirement Summary, ada 9 SRSID, yaitu pertama NFR01, sistem harus tersedia diakses selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu kecuali pada saat pemeliharaan terjadwal. Kedua, NFR02, sistem harus mampu menyimpan data dan mengelola tanpa kehilangan data dengan tingkat kegagalan minimal. Ketiga, NFR03, sistem harus memiliki antarmuka yang mudah digunakan oleh seluruh pengguna tanpa pelatihan khusus. Keempat, NFR04, sistem harus dapat diakses melalui berbagai platform menggunakan web browser. Kelima, NFR05, sistem harus menggunakan sumber daya memori secara efisien pada kondisi operasional normal. Keenam, NFR06, sistem harus mampu merespons permintaan pengguna dalam waktu maksimal 3 detik. Ketujuh, NFR07, sistem harus menerapkan mekanisme keamanan login dan pembatasan hak akses sesuai peran pengguna. Ke-8, NFR08, sistem harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi utama. Ke-9, NFR09, sistem harus menampilkan identitas institusi logo e-touch pada setiap halaman aplikasi. Nah, ini pada lampiran dijelaskan oleh teman saya. Flow map atau prosedur. Di sini ada 3 bagian, yaitu manager, customer, dan admin. Untuk flow map-nya tersendiri pada sistem informasi manajemen rental mobil menggambarkan alur proses bisnis yang melibatkan 3 faktor utama: customer, admin, dan manager. Diagram ini disusun menggunakan pendekatan swim lane untuk memperjelas pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing aktor dalam sistem. Proses diawali dengan customer yang melakukan pemilihan mobil, menginput data booking, dan mengirimkan data pemesanan melalui sistem. Data booking tersebut kemudian diteruskan kepada admin untuk dilakukan konfirmasi dan pengelolaan transaksi penyewaan. Selanjutnya, pada admin melakukan konfirmasi booking, perhitungan biaya sewa, serta pembaruan status mobil
menjadi disewa. Setelah masa berakhir, admin memproses pengembalian mobil dan memperbarui status mobil menjadi tersedia kembali. Seluruh data transaksi dan status mobil disimpan dalam sistem. Pada tahap akhir, yaitu di manajer, mengakses sistem untuk menghasilkan dan melihat laporan operasional berdasarkan data transaksi yang telah tersimpan. Laporan tersebut digunakan sebagai bahan monitoring dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan usaha rental mobil. Dengan adanya format ini, alur proses bisnis sistem dapat dipahami secara jelas, terstruktur, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna, sehingga mendukung pengembangan sistem yang efektif dan efisien. Pada selanjutnya ada SB function point, ada item, yaitu function bubble yang tidak didekomposisi lagi. Pada sub itemnya entry atau update, jumlahnya 4, ada keterangan input dan update dalam data mobil, pelanggan, booking, dan transaksi. Pada sub item proses, jumlahnya 2, pada keterangan proses booking mobil dan proses perhitungan biaya atau denda. Pada sub item delete, jumlah total 2, yaitu penghapusan data mobil dan data pelanggan. Untuk item yang kedua ada proses. Pada sub item yang pertama level 1, jumlah total 5, proses utama pada DFD level 1. Untuk sub item yang kedua level 1.1, jumlah total 0, tidak dilakukan dekomposisi lanjutan. Sub item yang ketiga level 2, jumlah total 0, tidak terdapat DFD level 2. Untuk yang item yang ketiga ada menu, jumlah totalnya ada 6, yaitu menu login, data mobil, data pelanggan, booking, transaksi, dan laporan. Untuk item yang keempat ada data store, yang jumlahnya 4, data mobil, data pelanggan, data booking, dan data transaksi. Untuk ER subtype-nya entity, jumlah total 5. Ada keterangan admin, pelanggan, booking, mobil, dan transaksi. Subitem yang kedua ada relasi, jumlah total 6. Relasi antar entity sesuai ER diagram. Berdasarkan perhitungan fungsi data sistem informasi manajemen rental mobil termasuk aplikasi dengan ukuran kecil hingga menengah dengan kompleksitas sedang, perhitungan ini didasarkan pada jumlah fungsi utama, proses, menu, data store, serta entity dan relasi yang terdapat pada rancangan sistem. Selanjutnya akan ditutup oleh teman saya. Berikut adalah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurang jelas dalam penjelasannya. Kami akhiri presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.